Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Pada segmen kali ini Nyeritain Horor akan menceritakan kisah pendakian. Kisah ini dialami oleh Yuda dan Pras, dua sahabat yang baru saja menekuni dunia pendakian. Mereka memutuskan untuk menaklukkan Gunung Ciremai. Perjalanan mereka dimulai dengan semangat tinggi, namun semuanya berubah menjadi pengalaman yang penuh teror ketika mereka memutuskan untuk bermalam di pos Batu Lingga. Keputusan Pras untuk menyalakan dupa tanpa sadar mengundang sesuatu dari kegelapan. Sejak saat itu, mereka dihantui oleh suara misterius, bayangan yang mengintai, dan kejadian-kejadian aneh yang semakin membuat mereka merasa tidak sendirian. Puncak pendakian pun batal dan mereka memilih turun demi keselamatan. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai di sana, terlebih setelah bertemu dengan seorang pendaki misterius di pos Pangalap. Pendaki itu memberikan mereka saran tentang sesaji. Siapakah sebenarnya pendaki itu? Dan apakah mereka benar-benar telah meninggalkan semua gangguan saat turun gunung? Langit sore mulai berwarna jingga ketika Yuda dan Pras duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota. Secangkir kopi hitam mengepul di hadapan mereka, menemani obrolan ringan yang sesekali diselingi tawa. Mereka masih bisa merasakan sensasi mendaki gunung gede yang mereka lakukan sebulan lalu. Keringat yang mengalir, dinginnya udara di puncak, serta kepuasan ketika kaki berhasil menginjak tanah tertinggi. Gimana nih? Kita jadi ke Ciremai minggu depan? Tanya Yuda sambil menyesap kopinya. Pras mengangguk penuh semangat. Jelas dong, Gunung Ciremai itu tanah tertinggi di Jawa Barat, bro. Kebayang gak kita bisa berdiri di atas awan lagi? Mereka berdua baru saja jatuh cinta pada dunia pendakian. Meski pengalaman mereka masih minim, semangat mereka begitu membara. Gunung Gede adalah pendakian pertama mereka, perjalanan yang penuh dengan tantangan, tapi juga menghadirkan keindahan yang tidak terlupakan. Kini, tanpa ragu, mereka memutuskan untuk menaklukkan Ciremai. Tapi kita harus lebih siap kali ini. Ciremai lebih tinggi dan lebih menantang. Kita perlu peralatan yang lebih baik, stamina yang lebih kuat, dan pastinya mental baja, kata Yuda. Pras terkekeh. Santai aja, kita kan udah punya pengalaman. Di Gunung Gede kemarin gak segitunya kok. Ya paling cuma lebih panjang aja jalurnya. Yuda tersenyum miring, sedikit skeptis dengan optimisme temannya. Namun, dia tahu Pras itu benar. Mereka tidak akan tahu seberapa sulitnya sebelum mencoba sendiri. Yang pasti, tekad mereka sudah bulat. Minggu depan mereka akan menjejakkan kaki di tanah tertinggi Jawa Barat, menghadapi alam dengan segala tantangannya, dan membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pendaki pemula yang hanya coba-coba. Mereka adalah petualang sejati yang siap menaklukkan puncak-puncak berikutnya. Siang itu, Yuda dan Pras berangkat berkendara motor dari Indramayu, tempat tinggal mereka, menuju pos pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati. Mengapa memilih jalur itu, padahal ada banyak jalur lain? Karena yang mereka tahu hanya itu, dan jalur tersebut cukup populer di kalangan pendaki. Mereka tiba di pos pendakian sore hari dan langsung mengurus izin. Seorang petugas menyarankan agar mereka menginap terlebih dahulu malam ini sebelum mendaki. Sebagai pendaki yang baru pertama kali melalui jalur ini, ada kekhawatiran terjadi sesuatu jika mereka mendaki di malam hari. Malam itu,
mereka mendirikan tenda di area pos Cibunar bersama beberapa pendaki lain yang juga baru tiba. Suasana malam terasa tenang dan tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Mereka beristirahat untuk mengumpulkan tenaga sebelum petualangan besar mereka dimulai esok hari. Keesokan harinya mereka mengemasi peralatan dan sarapan. Karena udara masih dingin, mereka bersantai dulu hingga matahari terasa cukup hangat. Barulah pada pukul 9 pagi mereka memulai pendakian. Jalur pendakian terasa ringan di awal dengan debu beterbangan di sepanjang jejak mereka. Dalam perjalanan, mereka mengobrol dan seringkali tingkah petakilan Pras mengundang tawa. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di pos pertama, pos Liwung Datar. Mereka bertekad untuk mencapai pos terakhir sebelum puncak pada sore hari agar bisa bermalam di sana. Namun, rencana mereka batal karena kelelahan yang luar biasa. Hari semakin larut dan mereka baru sampai di pos Batu Lingga pada pukul 9 malam. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermalam di sana saja. Tenda didirikan di area pos itu, dan malam itu suasana terasa sangat sepi. Tidak ada pendaki lain selain mereka. Angin berembus perlahan, membuat dedaunan berbisik samar di kegelapan. "Sepi banget ya?" gumam Yuda sambil mengencangkan jaketnya. Pras mengangguk. "Iya, aku kira bakal ada pendaki lain, tapi sepertinya kita satu-satunya di sini." Sejenak mereka berpikir, apakah mereka salah memilih tempat camp? Namun, rasa lelah membuat mereka mengabaikan pikiran itu. Yang terpenting adalah mereka bisa beristirahat dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan esok harinya. Sebelum tidur, mereka memasak dan makan malam di depan tenda. Suasana yang tenang membuat makan malam terasa lebih nikmat. Setelah selesai, mereka duduk santai mengobrol sambil menyeruput kopi panas. Tiba-tiba, Pras bangkit dan masuk ke dalam tenda. Dia mengeluarkan sebuah tas kecil dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Beberapa batang dupa dikeluarkan dan segera dinyalakan satu persatu. Yuda yang melihat itu langsung mengernyitkan dahi. "Buat apa lu bakar-bakar dupa?" Pras terkekeh dan menjawab santai. "Santai aja bro, ini buat ngusir kuntilanak," katanya sambil cengengesan. Yuda langsung merasa tidak nyaman. "Jangan main-main Pras, setahu gue dupa itu malah bisa manggil sesuatu, bukan ngusir." Namun, Pras tetap bersikeras dan menancapkan dupa-dupa itu di sekitar tenda. Asap tipis dari dupa mengepul perlahan, menyebarkan aroma khas yang bercampur dengan udara malam yang dingin. Yuda mencoba mengabaikan rasa khawatirnya. Namun, di dalam hatinya, dia merasa tidak tenang. Angin yang semula berhembus biasa, tiba-tiba terasa sedikit lebih dingin. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sugesti semata. Namun, entah mengapa suasana di sekitar tenda terasa mendadak berbeda. Mereka melanjutkan ngopi di depan tenda, membiarkan dupa terus mengepulkan asapnya. Yuda masih merasa tidak nyaman, tapi dia memilih diam. Dugaan bahwa dupa bisa mengundang sesuatu hanya dia simpan di dalam hati. Beberapa saat kemudian, sebuah suara lirih terdengar dari arah hutan, seperti ranting patah yang diinjak seseorang. Yuda dan Pras saling berpandangan. "Kedengeran kan?" bisik Yuda. Pras mengangkat bahu. "Mungkin cuma hewan," jawabnya dengan santai. Namun, sebelum Yuda sempat merespons, tiba-tiba sebuah batu melayang dari arah hutan dan jatuh tepat di depan mereka.
Mereka langsung terdiam. Dengan cepat, mereka menoleh ke arah sumber lemparan. Tapi di sana hanya ada kegelapan. Jantung Yuda berdegup kencang. "Pras, ini bukan hewan." Pras menelan ludah. "Ah, mungkin batu jatuh dari atas," katanya mencoba merasionalisasi kejadian itu. Namun Yuda tahu ada yang tidak beres. Dia ingin membahas soal dupa itu lagi, tapi dia juga tahu Pras orangnya keras kepala. Dia hanya mengingatkan secara halus. "Gue rasa ini ada hubungannya sama dupa lu itu." Pras tertawa kecil, meski nadanya terdengar agak dipaksakan. "Santai aja bro, jangan parno." Tapi di dalam hatinya, Pras juga mulai merasa ada yang aneh. Karena lemparan batu itu bukan satu-satunya gangguan malam itu. Dan mereka belum tahu sesuatu sedang mengintai di kegelapan. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, mereka berdua memutuskan untuk masuk tenda dan tidur, diselimuti suhu dingin serta aroma dupa yang cukup menyengat. Namun, malam itu Yuda tidak bisa tidur. Rasanya tidak mengantuk sama sekali. Sementara Pras, dia sudah mendengkur lelap di dalam tenda. Yuda hanya bisa terbaring dengan pikiran yang gelisah. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, Yuda menyerah. Dia keluar ke teras tenda untuk merokok, berharap udara dingin dan asap rokok bisa membantunya tenang. Suasana malam sangat sepi. Hanya ada suara angin yang sesekali berbisik di antara pepohonan. Tiba-tiba, Yuda mendengar suara langkah kaki dari arah belakang tenda. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia mematung di tempat, tidak berani menoleh untuk melihat siapa atau apa yang mendekat. Suara langkah kaki itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang berjalan perlahan di sekitar tenda mereka. Namun, suara itu mendadak berhenti begitu saja. Tidak ada siapapun yang datang. Yuda tetap duduk diam dengan tubuh yang menegang, menunggu jika ada tanda-tanda lain. Beberapa saat berlalu tanpa ada kejadian apapun. Hanya ada keheningan yang terasa semakin mencekam. Yuda mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara binatang malam atau ranting yang patah karena angin. "Ah, mungkin cuma perasaan gue aja," gumamnya dengan pelan, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Dupa masih terlihat menyala di beberapa sudut tempat itu. Asapnya melayang tipis, bercampur dengan dinginnya udara malam. Yuda ingin mematikannya, tapi rasa takut membuatnya enggan melangkah keluar dari tenda. Dia segera menghabiskan rokoknya dan bersiap kembali masuk ke dalam tenda. Namun, sebelum rokok itu benar-benar habis, mata Yuda tanpa sengaja menangkap sesuatu di kejauhan. Ada sosok yang tampak sedang mengintip dari balik pohon besar di depan tenda mereka. Jantungnya berdegup kencang dan rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Dengan tangan gemetar, Yuda meraih senter dari kantong jaketnya. Dia memberanikan diri untuk mengarahkan cahaya senter ke arah pohon itu. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya seketika itu membeku. Cahaya senter menangkap sosok yang mengerikan. Makhluk itu memiliki rambut panjang yang hampir menyentuh tanah. Tubuhnya tersembunyi di balik helaian rambut lebatnya. Salah satu matanya melotot lebar, sementara mata yang lain kosong, tanpa bola mata. Mulutnya menganga lebar dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Yuda hanya sempat melihat sosok itu dalam sekejap sebelum panik menguasainya. Dengan tangan gemetar, dia membuang sisa rokoknya dan melompat masuk ke dalam tenda. Pras bangun Pras."
serunya dengan nafas terengah-engah. Pras yang tengah tidur pula langsung terbangun dengan wajah bingung. Apaan sih bro? Lu kenapa? Tanyanya dengan suara parau. Di pohon depan ada sesuatu. Gue lihat makhluk aneh. Kata Yuda dengan suara bergetar. Mendengar itu, Pras segera bangkit dan tanpa berpikir panjang keluar dari tenda untuk memastikan. Meski Yuda mencoba mencegahnya, Pras tetap melangkah keluar dengan percaya diri. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum keberanian Pras runtuh. Hanya beberapa detik setelah dia berdiri di depan tenda, wajahnya berubah pucat. Sialan! Gumamnya pelan sebelum segera berlari masuk kembali ke dalam tenda. Lu lihat juga kan? Tanya Yuda dengan panik. Pras mengangguk sambil terengah-engah. Gue nggak tahu itu apaan, tapi yang jelas itu bukan manusia. Katanya dengan suara bergetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua menutup tenda rapat-rapat. Yuda hanya bisa berharap malam itu ada pendaki lain yang tiba agar mereka tidak sendirian menghadapi kengerian ini. Di luar, angin malam terus berhembus, membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Di dalam tenda, Yuda dan Pras hanya duduk diam. Mereka tidak berani berbuat apapun. Pikiran mereka penuh dengan bayangan sosok mengerikan yang baru saja mereka lihat di balik pohon. Suasana mencekam itu semakin terasa berat ketika tiba-tiba terdengar suara mencakar-cakar dari luar tenda. Suara itu terdengar jelas, seperti kuku panjang yang menggesek kain tenda. Yuda menahan nafas. Pras menatapnya dengan mata membelalak. Wajahnya masih pucat. Lu denger itu kan? Bisik Pras dengan suara gemetar. Yuda hanya mengangguk, tidak sanggup berkata apa-apa. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Suara cakar itu semakin lama semakin intens, mengitari tenda mereka. Pras berusaha meraih pisau lipat yang ada di tasnya. Gue nggak tahu ini apaan, tapi kalau dia berani masuk, gue siap. Gumamnya dengan suara yang mencoba tegar, meski tangannya gemetar. Yuda hanya bisa berharap bahwa sosok itu tidak benar-benar masuk ke dalam tenda. Malam ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Di luar, suara cakaran itu masih terus berlanjut, membuat mereka semakin tercekam dalam ketakutan. Beberapa saat kemudian, suara cakaran itu hilang begitu saja. Suasana mendadak menjadi sangat hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yuda dan Pras saling menatap dalam diam. Nafas mereka masih terengah-engah. Dia udah pergi. Bisik Pras dengan pelan. Gue nggak tahu. Jawab Yuda, mencoba menenangkan diri meski dadanya masih berdebar. Hening yang mencekam membuat mereka semakin gelisah. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada angin yang berhembus. Seolah alam sekitar ikut menahan nafas. Kita nggak bisa terus begini. Mau gimana? Tetap di sini sampai pagi, atau kita pergi sekarang? Kata Pras. Yuda berpikir keras. Kalau kita tetap di sini, kita bisa diteror lagi. Tapi kalau kita pergi sekarang, kita nggak tahu harus naik ke atas atau balik turun. Sekarang udah hampir tengah malam. Pras mengangguk pelan, menyadari dilema yang mereka hadapi. Kalau turun gelap banget bisa bahaya, tapi kalau naik juga nggak jelas jalurnya. Mereka berdua terdiam, mencoba mencari keputusan yang terbaik di tengah situasi yang serba salah. Di dalam hati mereka hanya ada satu harapan,
Semoga malam yang penuh teror ini segera berlalu. Akhirnya, setelah berdiskusi singkat, mereka sepakat untuk meninggalkan tempat itu dan berjalan naik menuju ke pos Sanggabuana. Harapan mereka sederhana, semoga ada pendaki lain yang mereka temui di sana. Kita harus cepat berkemas. Ujar Yuda dengan suara tegas, meski rasa takut masih menyelimuti hatinya. Mereka menyalakan 4 senter untuk menerangi kegiatan berkemas di tengah kegelapan. Cahaya senter memantul pada kain tenda dan pepohonan sekitar, menciptakan bayangan yang tampak bergerak-gerak, membuat suasana semakin menyeramkan. Saat berkemas, Yuda tiba-tiba merasa seperti ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari kegelapan. Dia menoleh cepat, namun tidak melihat apapun. Perasaan itu membuat bulu kuduknya kembali meremang. Lu gak apa-apa? Tanya Pras yang melihat wajah tegang Yuda. Enggak, gue cuma ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita. Jawab Yuda dengan lirih. Pras menelan ludah, berusaha untuk tidak terpengaruh. Mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proses berkemas, meskipun rasa kantuk dan dingin terus menyerang. Tanpa banyak bicara lagi, mereka segera mulai berjalan naik menuju pos Sanggabuana. Langkah mereka mantap, meski dihantui rasa takut dan kelelahan. Di tengah malam yang sunyi itu, hanya ada cahaya senter dan suara langkah kaki mereka yang menemani perjalanan menuju tujuan yang masih belum terlihat. Baru sekitar 100 meter berjalan, tiba-tiba aroma busuk yang menusuk hidung tercium begitu kuat. Bau itu membuat mereka mual dan merasa tidak nyaman. "Apa ini?" bisik Pras sambil menutup hidung dengan tangan. "Gak tahu, tapi baunya parah banget," jawab Yuda dengan wajah berkerut. Mereka mempercepat langkah, berharap segera keluar dari area dengan bau menyengat tersebut. Namun, alih-alih sampai di pos Sanggabuana, jalur yang mereka tempuh justru terasa semakin menurun. Ini aneh bro, bukannya kita naik ya? Kok jalurnya malah turun? Tanya Pras dengan nada bingung. Yuda berhenti sejenak, mencoba mengamati sekeliling dengan cermat. Gue juga gak ngerti, harusnya kita udah deket nih sama pos atas. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba-tiba terdiam. Di depan mereka, tenda bekas tempat camp tadi terlihat jelas. Pos Batu Lingga kembali menyambut mereka. Gila, ini kan tempat kita tadi. Gumam Yuda dengan suara bergetar. Gimana bisa kita balik ke sini? Tanya Pras dengan wajah pucat. Mereka berdua hanya bisa saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Malam itu kembali menjadi misteri yang tidak dapat mereka jelaskan. Karena sudah putus asa, akhirnya mereka sepakat untuk berjalan turun saja dan membatalkan niat ke puncak Ciremai. Langkah mereka kembali mengarah ke pos Bapak Tere dengan hati yang diliputi rasa lelah dan ketakutan. Sesampainya di tepi tanjakan Bapak Tere yang cukup curam, suasana menjadi semakin sunyi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang bergema di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari belakang. Woi, kalian mau kemana? Yuda dan Pras langsung berhenti seketika. Suara itu terdengar seperti suara pendaki lain. Tapi, mereka tidak tahu betul ada orang lain yang mereka temui sejak tadi. Lu denger itu? Bisik Pras dengan suara gemetar. Yuda hanya mengangguk, wajahnya pucat. Kita kabur aja gimana? Desisnya dengan panik. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menuruni tanjakan dengan langkah terburu-buru.
Nafas mereka terengah-engah, sementara bayangan ketakutan semakin memenuhi benak. Namun, dalam pelarian itu Pras tiba-tiba terpeleset di atas tanah yang licin. Tubuhnya terhempas keras ke tanah. Aduh, Seru Pras kesakitan. Yuda segera berbalik dan mendekati temannya. lu kenapa? Tanyanya dengan panik. Kaki gue Yud, kayaknya keseleo. Jawab Pras sambil meringis. Yuda mencoba membantunya berdiri, tapi Pras tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Dengan susah payah, Yuda menopang tubuh Pras dan membantunya menuruni sisa tanjakan. Mereka akhirnya tiba di bawah tanjakan dengan nafas yang memburu. Keringat dingin membasahi tubuh mereka meski udara malam terasa beku. Lu bisa jalan gak? Tanya Yuda. Pras menggeleng pelan. Gak bisa nih bro, sakit banget. Yuda menggertakkan giginya, menyadari situasi mereka yang semakin sulit. Namun, dia tahu tidak ada pilihan selain terus berusaha. Malam itu belum selesai dan mereka harus menemukan cara untuk keluar dari kengerian ini. Terpaksa mereka harus berhenti di bawah tanjakan itu, menunggu keadaan kaki Pras membaik. Suasana malam terasa semakin dingin dan sunyi. Hanya sesekali terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan. Tiba-tiba, suara teriakan yang sama kembali terdengar. Kali ini, suara itu terdengar jelas berasal dari atas tanjakan. Woi, kalian mau kemana? Panggil suara tersebut dengan nada yang serupa dengan manusia. Yuda terdiam sejenak, mengira itu mungkin pendaki lain. Dia mencoba menjawab. Kita di sini. Lu siapa? Namun, setelah beberapa saat berlalu, tidak ada jawaban. Pras yang masih meringis kesakitan menarik lengan Yuda. Bro, jangan diladenin. Kalau emang pendaki, dia pasti datang buat bantu kita. Bisiknya dengan nada tegas. Yuda menelan ludah. Kata-kata Pras itu masuk akal, tapi perasaan ingin tahu bercampur rasa takut terus menghantui-nya. Siapa yang berteriak tadi? Mengapa tidak ada yang muncul? Mereka memutuskan untuk tetap diam dan tidak merespon suara itu lagi. Yuda hanya berharap apapun yang ada di atas tanjakan tidak mendekat ke arah mereka. Malam yang penuh ketegangan ini seolah tidak pernah berakhir. Malam semakin sunyi dan kaki Pras perlahan membaik meskipun masih terasa sedikit sakit untuk berjalan. Tiba-tiba, aroma dupa tercium lagi, mirip dengan dupa yang dinyalakan Pras di pos Batu Lingga tadi. Yuda segera menoleh ke arah Pras. Lu masih punya dupa itu? Tanyanya waspada. Pras mengangguk sambil merogoh tasnya. Masih ada di dalam tas, tapi gue gak nyalain. Yuda menelan ludah. Jika dupa itu tidak dinyalakan, lalu kenapa aromanya bisa tercium kembali? Seolah-olah sesuatu atau seseorang di sekitar mereka ada yang menyalakannya. Gue rasa ini ada hubungannya sama dupa yang lu bakar di pos Batu Lingga tadi. Ujar Yuda dengan suara pelan-pelan. Pras menoleh dengan raut wajah menegang. Maksud lu, kita nggak sendirian di sini? Yuda mengangguk pelan. Mungkin sesuatu merasa diundang. Kita harus segera pergi. Mereka segera meninggalkan tempat itu dengan langkah terburu-buru. Meskipun kaki Pras masih terasa nyeri, dia memaksakan diri untuk terus berjalan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah udara di sekitar menjadi lebih padat dan menekan tubuh mereka. Suasana sekitar semakin sunyi, hanya terdengar gesekan daun yang ditiup angin.
Yuda merasakan bulu kuduknya meremang. Dia ingin menoleh ke belakang, tapi rasa takut menahannya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari belakang. Mereka berhenti seketika. Yuda menarik nafas dalam, berusaha tetap tenang. Kita jalan terus aja, jangan berhenti. Bisik Pras dengan suara bergetar. Tanpa berpikir panjang, mereka kembali berjalan, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menekan. Namun, langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Mereka belum tahu apa yang menanti di depan, tapi satu hal yang pasti, malam ini belum berakhir. Langkah mereka semakin pelan malam itu karena mengimbangi langkah Pras yang kakinya masih sakit. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan udara semakin menusuk tulang. Perjalanan membawa mereka kembali ke pos tanjakan Seruni. Mereka memaksa menuruni tanjakan itu dengan susah payah. Di tengah tanjakan, Yuda kembali mendengar suara teriakan yang sebelumnya mereka dengar. Namun, kali ini bukan kalian mau kemana, melainkan suara yang lebih menyeramkan. Woi, aku lapar, minta makan. Mereka langsung berhenti. Yuda melirik Pras yang wajahnya tampak semakin pucat. Setelah beberapa detik hening, Yuda memberanikan diri membalas. Sini kalau mau makan, kita masih ada logistik. Namun seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah mendekat. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Hening. Pras menelan ludah. Kita lanjut aja bro, gue gak mau tahu ini apaan. Yuda mengangguk. Mereka kembali melangkah, kali ini dengan perasaan lebih gelisah dari sebelumnya. Entah suara itu berasal dari manusia atau bukan, mereka tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Malam semakin larut dan perjalanan mereka masih panjang. Mereka kembali fokus menuruni jalur. Setiap langkah terasa semakin berat, tidak hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketegangan yang terus mengintai mereka sejak tadi. Setelah perjuangan panjang menuruni tanjakan, mereka akhirnya sampai di bawah. Rasa lega menyelimuti mereka sejenak. Pras duduk di atas tanah, mencoba meredakan nyeri di kakinya, sementara Yuda mengatur nafasnya yang memburu. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama di sana. Waktu terus berjalan, dan mereka tahu mereka harus terus bergerak. Kita harus terus jalan bro, kata Yuda sambil membantu Pras berdiri. Dengan langkah yang semakin tertatih, mereka kembali menuruni jalur, berharap segera menemukan tempat yang lebih nyaman. Rasa sakit di kaki Pras semakin menjadi, tapi dia tetap berusaha bertahan. Akhirnya, setelah menembus kegelapan dan menghadapi berbagai rintangan di sepanjang jalan, mereka melihat sebuah bangunan di kejauhan. Bentuknya perlahan semakin jelas dalam sorotan senter mereka. Itu pos pangalap. Tanya Pras dengan suara lega. Yuda mengangguk. Iya, kita udah sampai di sana. Mereka bergegas menuju ke pos tersebut, berharap bisa menemukan tempat untuk beristirahat dan menenangkan diri setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan. Di pos pangalap mereka bertemu dengan seorang pendaki yang tiba-tiba menyapa mereka dan menanyakan keadaan mereka. Yuda memberitahukan kalau mereka mendapat musibah, yaitu kaki Pras terkilir. Pria itu bertanya lagi, kenapa malam-malam begini turun? Kenapa nggak nunggu besok pagi saja? Yuda menjelaskan kalau di atas mereka baru saja mengalami teror dari penghuni gunung, hingga memaksa mereka turun malam ini juga. Pria itu menghela nafas
dan menyarankan, "Mending kalian bermalam di sini saja." Dia membantu mereka mendirikan tenda beberapa meter dari bangunan shelter. Setelah tenda sudah berdiri, Pras langsung mengistirahatkan badan serta kakinya. Sementara itu, Yuda duduk di depan tenda bersama pendaki tersebut, menikmati kopi sambil bercerita tentang pengalaman mereka di atas tadi. Namun, alih-alih kaget atau takut, pendaki itu malah tersenyum. "Dupa yang kalian nyalakan itu memang mengundang mereka. Kedatangan mereka punya maksud, yaitu minta sesajen. Karena kalian tidak memberikannya, mereka ikut sampai ke sini." Yuda terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Pendaki itu kemudian memberi saran. "Sekarang coba letakkan beberapa makanan di atas piring dan nyalakan dupa di sebelahnya untuk sesaji mereka." Dengan sedikit ragu, Yuda menyiapkan piring, mengisinya dengan beras, telur, dan beberapa logistik yang mereka bawa. Lalu, dia mengambil dupa dari tasnya Pras, menyalakannya dan meletakkannya bersama sesajen di bawah sebuah pohon di dekat shelter. Angin malam berembus pelan, membawa aroma dupa ke sekeliling. Malam itu terasa semakin mencekam. Setelah itu, Yuda kembali duduk di depan tenda bersama pendaki tadi dan melanjutkan obrolan. Pendaki itu berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama tidak membuat kesalahan di gunung ini, mereka tidak akan mengalami masalah. Yuda bertanya, "Tenda lu di mana, Bang?" Pendaki itu tersenyum tipis. "Aku nggak perlu tenda. Aku istirahat di dalam bangunan shelter." Setelah itu, dia berpamitan dan berjalan menuju ke shelter. Yuda sempat berteriak menawarinya untuk bergabung di dalam tendanya, tapi pendaki itu menolak dan hanya berpesan, "Semoga malam kalian nyaman." Yuda hanya bisa menatapnya, sementara bayangan pria itu perlahan menghilang dalam gelapnya shelter. Yuda kemudian masuk tenda dan berbaring di sebelah Pras. Malam itu, tidak ada kejadian apapun hingga pagi menjelang. Hanya suara angin yang berembus lembut dan sesekali gemerisik dedaunan yang menemani tidur mereka. Saat matahari mulai menyingsing, Pras terbangun lebih dulu. Kakinya masih terasa nyeri, tapi sedikit membaik dibandingkan malam sebelumnya. Dia mengusap wajahnya, berusaha mengumpulkan kesadaran sebelum membangunkan Yuda. "Bro, bangun bro, udah pagi nih." Kata Pras sambil mengguncang bahu Yuda perlahan. Yuda mengerang pelan sebelum akhirnya membuka mata. Dia mengedarkan pandangan ke sekitar, memastikan bahwa mereka masih berada di pos pangalap dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Setelah merasa cukup segar, mereka mulai menyiapkan sarapan. Dengan peralatan masak sederhana yang mereka bawa, mereka masak mie instan dan menyeduh kopi hangat untuk menghangatkan tubuh mereka yang masih lelah. Saat sarapan, Yuda sempat menoleh ke arah bangunan shelter, tempat pendaki yang mereka temui tadi malam beristirahat. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Shelter itu tampak kosong, seperti tidak pernah ada orang di sana sebelumnya. Mereka saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan kegelisahan mereka. Mereka hanya menikmati sarapan dalam diam, sambil bersiap melanjutkan perjalanan turun ke kaki gunung. Setelah selesai makan, mereka segera berkemas. Saat berkemas tipis, Pras melihat sesaji dan dupa yang terletak di bawah pohon. Dia mengernyit dan menoleh ke arah Yuda. "Ini sesaji siapa?" Tanyanya dengan curiga. Yuda menghela nafas dan menjelaskan bahwa dia yang meletakkannya sesuai arahan dari pendaki yang mereka temui tadi malam.
Pras semakin curiga. Pendaki itu? Siapa namanya? Yuda terdiam sejenak. Dia baru menyadari sesuatu yang aneh. Semalam dia berbicara lama dengan pendaki itu, tapi tidak pernah menanyakan namanya. Gue nggak tahu. Gue nggak kepikiran buat nanya. Jawabnya dengan lirih. Pras menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Terus, dia di mana sekarang? Mereka serempak menoleh ke arah shelter. Tapi, bangunan itu masih kosong seperti sebelumnya. Tidak ada jejak siapapun. Pagi-pagi gini, dia harusnya masih ada di sini kalau memang pendaki biasa. Gumam Pras. Yuda mengangguk, kini ikut merasa tidak nyaman. Semakin mereka memikirkan tentang pendaki itu, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Mereka hanya bisa saling menatap dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tanpa berkata banyak lagi, mereka melanjutkan persiapan untuk turun. Masih dihantui pertanyaan yang belum dijawab. Siapakah sebenarnya pendaki yang menemani mereka tadi malam? Peralatan sudah dikemas dan mereka bersiap untuk turun. Sebelum melangkah, mereka berdiri di depan shelter dan mengucapkan terima kasih. Meskipun mereka tidak yakin apakah pendaki yang membantu mereka itu benar-benar manusia atau bukan. Perjalanan turun berjalan lancar meskipun kaki Pras masih terasa sedikit sakit. Mereka melewati pos demi pos, beberapa kali bertemu dengan pendaki yang baru akan naik. Setiap kali berpapasan, mereka saling menyapa dan bertukar senyum, berusaha melupakan kejadian aneh yang mereka alami semalam. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai kembali di pos Cibunar. Begitu menginjakan kaki di sana, mereka menghela nafas lega dan duduk untuk beristirahat sejenak. Akhirnya kita sampai juga. Ujar Yuda sambil merenggangkan tubuhnya yang lelah. Pras mengangguk. Walaupun kita nggak sampai di puncak, tapi pengalaman ini nggak akan gue lupain. Mereka berdua terdiam sejenak, mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah mereka alami selama pendakian ini. Ada sedikit rasa kecewa karena mereka tidak bisa mencapai puncak Gunung Ciremai. Tapi mereka tahu, gunung itu akan selalu ada di sana untuk mereka coba lagi di lain waktu. Tentu dengan lebih banyak persiapan dan pelajaran yang mereka dapat dari perjalanan ini. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan Gunung Ciremai dengan berbagai kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.